Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah, yakni Muhammad yang diperjalankan, Muhammad yang diciptakan, Muhammad yang dipergerakkan, Muhammad yang dibimbing, Muhammad yang dijaga, Muhammad yang dicukupi, Muhammad yang dikasih sayangi oleh penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya, semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan Bunda dari Malaysia, silakan bila ada yang masih ditanyakan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya masih berbau syariat, yakni ayat-ayat atau kitab di dalam Al-Quran yang masih tertulis belum mengandung makna rahasia dan mutasyabihatnya. Soalan kedua, di dalam Al-Quran kan menyatakan adanya syurga, adanya neraka. Kan perbuatan itu berlaku di atas kehendaknya. Dan di dalam diri seorang hamba itu, jika mengikut kata ustaz, jika ditiadakan, makna yang ada hanyalah Allah. Bagaimanakah kaitannya dengan syurga dan neraka? Apakah akan berlaku hukuman begitu seperti mana yang ada dinyatakan di dalam Al-Quran? Mohon penjelasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya masih berbau syariat, yakni ayat-ayat atau kitab di dalam Al-Quran yang masih tertulis belum mengandung makna rahasia dan mutasyabihatnya. Menurut di sisi syariat, bertemu Allah itu nanti ketika di dalam surga, nikmat yang amat agung, nikmat yang amat indah adalah hanya bertemu wajhullah. Jadi Allah bagi kaum syariat, jadi Allah bagi ahli hijab, jadi Allah bagi manusia yang hanya masih duduk di dalam tatanan syariat beloko, yakni syariat saja. Maka untuk bertemu Allah itu nanti wujudnya Allah itu di dunia tidak ada. Nanti setelah di surga baru Allah wujud. Ketika manusia menerima kenikmatan yang paling agung, bertemu dengan wajhullah nanti di surga. Jadi bagi ahli syariat, jadi bagi ahli hijab, di dunia ini tak ada Allah. Allah tak berkuasa di dunia ini. Tanda buktinya Allah selalu digoibkan di hatinya. Allah selalu ditiadakan di hatinya. Yang jadi Allah, yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa di dalam dunia ini bagi ahli syariat, bagi ahli hijab yang hatinya masih buta, yang jadi Tuhan, yang jadi Allah, yang jadi penguasa di dalam hatinya adalah hawa nafsunya sendiri, hanya dirinya sendiri selama ini. Jadi tidak terasa kita ketika masih duduk di syariat, kita tidak merasa, kita tidak menyadari bahwa diri kita selama ini kitalah yang ngaku-ngaku menjadi Allah. Kitalah yang ngaku-ngaku menjadi penguasa atas hidup dan badan kita sendiri. Seolah-olah wayang yang sudah tidak butuh
dalangnya, karena dalangnya ditiadakan, karena dalangnya digoibkan, seolah-olah wayang ini menjadi dalang. Jadi wayang plus dalangnya. Wayang bilang begini kepada dalangnya, wahai dalang, wahai Allah, Anda cukup di sana saja. Saksikanlah saya bisa bergerak sendiri tanpa Anda, saya bisa hidup sendiri tanpa Anda, saya bisa berkuasa sendiri tanpa Anda, saya bisa sholat sendiri tanpa Anda, saya bisa beribadah sendiri tanpa Anda, saya bisa makan sendiri tanpa Anda, saya bisa minum sendiri tanpa Anda, saya bisa mandi sendiri tanpa Anda, saya bisa bekerja sendiri tanpa Anda, saya bisa bernapas sendiri tanpa Anda, saya bisa naik motor sendiri tanpa Anda, dan sebagainya. Seolah-olah diri kita lah yang jadi Tuhan selama ini, yang jadi Allah selama ini. Coba hayati dan tafakuri. Bila benar pernyataan ini, maka mohon ampunlah kepada Allah, karena dosa yang terbesar dan yang paling besar, hati mensekutukan Allah dengan diri kita. Jadi amal sebanyak apapun, ibadah sebanyak apapun, ilmu syariat setinggi apapun, semuanya akan menjadi racun di dalam hati kita tanpa kita bertuhan, karena yang mentuhani selama ini adalah diri kita sendiri. Kenapa semua amal ibadah dan sholat serta ilmu itu akan menjadi racun? Karena tidak kita persembahkan kepada Allah, melainkan kita persembahkan untuk diri kita sendiri. Walhasil terbukti di dalam seluruh sholat dan ibadah kita, di dalamnya diperintah bertemu Allah, diperintah mengabdi kepada Allah di alam lillahi ta'ala, tapi proses, tapi aplikasi hati kita selama ini masih linafsi, milikku hamba, kuasaku hamba, hidupku hamba. Padahal Allah berfirman di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Berarti jika milik Allah, berarti manusianya kan tidak ada. Tidak ada perannya sedikit pun di atas dunia ini. Bila hidup itu Allah, bila hidup itu milik Allah. Apa peran manusia di dunia ini? Di dunia ini tugas manusia, peran manusia hanyalah untuk menyaksikan Allah, bahwa hidup ini Allah ketika sudah fana, ketika sudah adam diri kemanusiaannya. Kita kembali kepada pertanyaan Bunda. Menurut ahli hijab, menurut mayoritas manusia, bertemu Allah itu ada urutannya. Sebelum kita bertemu Allah di alam surga nanti, perjalanan-perjalanan manusia setelah mati masih ada, yakni alam gaib. Kapan alam-alam itu mulai terjadi? Nanti ketika badan sudah mengalami kematian.